Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama dia Riana Nugroho, NID 2230221 dari Prodi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang teknik pengaturan yang baru saya pelajari di hari pertama ini. Yaitu pengertiannya yaitu sistem pengaturan adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran variabel parameter sehingga berada pada suatu harga atau dalam suatu rangkuman harga rank tertentu. Tujuan utamanya sendiri yaitu untuk mendapatkan optimasi di mana hal ini dapat diperoleh berdasarkan fungsi daripada sistem pengaturan atau kendali itu sendiri. Sistem pengaturan atau kontrol itu terdiri dari 4 kelompok, yaitu yang pertama dengan operator manual dan otomatik, dan yang kedua jaringan tertutup, closed loop, dan jaringan terbuka, open loop. Yang selanjutnya continue, analog, dan discontinue, digital, discrete. Dan yang terakhir menurut sumber penggerak yaitu elektris, pneumatis atau udara angin, hidraulis cairan, dan mekanis. Di parameter sistem pengaturan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem pemantapan atau regulator, yaitu apabila yang diharapkan berupa keluaran sistem tetap pada suatu nilai tertentu. Dan yang kedua sistem pengikut atau servo, adalah apabila keluaran proses selalu mengikuti masukan proses. Dan yang ketiga yaitu sistem program atau programmable, adalah apabila keluaran proses berubah berdasarkan fungsi waktu. Dan yang terakhir yaitu sistem optimal, adalah apabila yang diharapkan keluaran proses menghasilkan sesuatu yang paling baik. Dari sistem inilah yang akhirnya berkembang menjadi sistem adaptif, yaitu suatu sistem kontrol yang keluaran prosesnya dapat mempunyai suatu keadaan tertentu, baik berubah maupun tetap, dan walaupun di keadaan sekeliling berubah-ubah. Dan sistem pengaturan kontrol sendiri mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama sistem kontrol loop terbuka dan yang kedua sistem kontrol loop tertutup. Dan saya akan menjelaskan sistem kontrol loop terbuka, yaitu sistem kontrol yang keluarnya tidak berpengaruh pada aksi pengontrolannya. Jadi keluarannya itu tidak diukur atau diumpan balikan untuk dibandingkan dengan masukan. Contoh sederhananya yaitu pada mesin cuci. Proses yang dilakukan oleh mesin cuci yang meliputi perendaman, pencucian, dan pembilasan, tapi tidak dilakukan pengukuran terhadap outputnya, yaitu pakaian yang dicuci itu bersih atau belum. Dan yang kedua yaitu sistem kontrol tertutup. Sistem kontrol ini merupakan sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Kontrol tertutup termasuk dalam sistem kontrol berumpan balik, di mana sinyal kesalahan penggerak merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik. Nah, di sini saya akan membuat contoh satu pengaplikasian sistem pengaturan, yaitu kontrol on-off. Ini merupakan contoh paling sederhana. Contoh nyatanya yaitu kontrol on-off dapat dijumpai seperti di rumah, seperti pada saklar, untuk menyalakan lampu, TV, radio, dan peralatan lainnya. Pada contoh ini dilakukan dengan aktivitas menghidupkan dan mematikan saklar yang dapat menyebabkan adanya situasi hidup atau mati pada suatu piranti yang dikendalikan. Masukan on atau off mengakibatkan terjadinya proses pada suatu pengendalian saklar listrik sehingga sistem bekerja sesuai dengan kondisi yang diinginkan, yaitu listrik menyala atau mati. Keadaan on atau off, hidup atau mati ini merupakan masukan, sedangkan mengalir dan tidaknya aliran listrik merupakan keluaran dari aksi kontrol yang dilakukan. Selain kondisi peralatan listrik menyala atau mati, terkadang ada juga kondisi di mana saklar pada posisi on, tetapi peralatan yang dikontrol tidak bekerja. Hal ini menunjukkan adanya suatu kesalahan pada sistem kontrol tersebut. Dan di sini kesimpulannya yaitu sistem pengaturan atau sistem kontrol merupakan sekumpulan peralatan yang bekerja sama dengan tujuan untuk mengendalikan sesuatu.
Dan yang kedua itu dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan teknik pengaturan ini adalah sebagai, yaitu yang pertama, memberikan kemudahan dalam menemukan performasi dari sistem dinamik. Dan yang kedua, mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi. Dan yang ketiga, mempertinggi laju produksi. Dan yang terakhir yaitu meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang sering membuat kita sangat bosan. Nah, sampai di sini saya dapat menjelaskan teknik pengaturan dan tidak banyak yang bisa saya bahas karena ini merupakan pertemuan pertama di mata kuliah teknik pengaturan ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.